Saat bencana kebakaran dan badai pasir melanda Israel, di tengah kegelapan dan keputusasaan perang, sebuah cahaya bersinar di Gaza. Seorang mantan teroris yang berbalik kepada Kristus melaporkan bahwa orang-orang Kristen di Gaza melayani komunitas mereka, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam mimpi dan penglihatan. Gary Lane memiliki cerita tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada mereka dalam penglihatan dan mimpi. Mereka saling berpelukan, bersuka cita, dan menyadari bahwa mereka semua memiliki penglihatan yang sama. Bayangkan ini, di jantung Gaza, sosok bersinar yang menyerupai Yesus Kristus muncul di hadapan banyak orang. Ini bukan hanya penglihatan sekilas, tetapi pertemuan nyata yang membuat banyak orang kagum. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh ajaib. Gelombang iman melanda wilayah tersebut, yang mengarah pada pertobatan 6 juta Muslim yang mengejutkan menjadi Kristen. Pertemuan ilahi ini di Gaza bukan hanya peristiwa lokal, tetapi juga fenomena global yang telah menarik perhatian dunia. Ini berfungsi sebagai bukti yang kuat untuk kebenaran abadi Alkitab dan tangan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Banyaknya pertobatan ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat dalam sejarah baru-baru ini. Seolah-olah kebangkitan besar di masa lalu telah menemukan gaungnya di masa kini. Peristiwa luar biasa ini menimbulkan pertanyaan, mengapa sekarang dan mengapa di Gaza? Alkitab sering berbicara tentang tanda-tanda dan keajaiban, dan banyak yang merenungkan apakah peristiwa ini bisa menjadi salah satunya. Dalam Matius 24 ayat 14 tertulis, "Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akhir akan tiba." Saat teolog dan orang percaya merenungkan makna dari peristiwa ini, kita dibiarkan bertanya-tanya tentang implikasinya bagi dunia kita saat ini. Bayangkan Gaza, tempat yang dikenal karena perjuangannya, tiba-tiba menjadi panggung untuk sesuatu yang luar biasa. Cahaya yang bersinar lebih terang dari apapun yang dapat Anda bayangkan memenuhi langit, dan di tengah-tengahnya, sebuah sosok muncul dengan kemiripan yang mencolok dengan Yesus Kristus. Pemandangan luar biasa ini disaksikan oleh banyak orang, memicu gelombang kebangkitan spiritual di seluruh wilayah ini. Ini bukan hanya tentang sejumlah besar pertobatan. Ini adalah kisah tentang bagaimana iman dapat mengubah hidup. Bayangkan dampaknya, kehidupan yang diubahkan, hati dipenuhi dengan harapan, dan komunitas yang terangkat. Pertobatan ini adalah bukti kekuatan Injil dan penggenapan nubuat Alkitab, seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, yang berbicara tentang Tuhan yang mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Jadi, apa arti peristiwa luar biasa ini bagi kita? Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menanggapi demonstrasi iman yang begitu kuat? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya menyaksikan mujizat ilahi secara langsung? Mari kita lihat lebih dekat apa yang terjadi di mana banyak orang menyaksikan sosok yang tampak jelas seperti Yesus Kristus. Ini bukan hanya sekilas pandang. Itu adalah pertemuan yang bermandikan cahaya mulia, menciptakan suasana kekaguman dan penghormatan. Bayangkan malam yang khas di Gaza. Matahari terbenam di bawah cakrawala, menghasilkan bayangan panjang di seluruh kota. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya yang bersinar jauh lebih terang dari matahari, tetapi lembut di mata, menerangi langit. Pemandangan yang menakjubkan ini pasti akan membuat siapapun kagum. Sekarang bayangkan diri Anda pada saat itu. Bagaimana perasaan Anda? Ini persis seperti yang dialami banyak penduduk Gaza. Salah satu saksi, Ahmed, menggambarkannya dengan jelas. Saya melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Di tengah-tengahnya, muncul sebuah sosok yang membawa rasa damai yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya sebuah tontonan visual. Ini adalah sebuah pertemuan yang menyentuh jiwa. Di tengah cahaya yang cemerlang ini, sebuah sosok muncul, memancarkan aura ilahi. Atmosfer dipenuhi dengan rasa damai dan ketenangan yang luar biasa. Saksi mata menceritakan bahwa mereka merasakan ketenangan yang dalam, seolah-olah beban mereka terangkat. Kemiripan sosok itu dengan Yesus Kristus tidak dapat disangkal, meninggalkan kesan abadi pada semua yang hadir. Latar peristiwa luar biasa ini sangatlah penting. Gaza, sebuah wilayah yang sering dikaitkan dengan konflik dan kesulitan, tiba-tiba berubah menjadi mercusuar cahaya ilahi. Ini selaras dengan pesan harapan dan keselamatan yang diwujudkan oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus menyatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup." Penampakan di Gaza ini dengan indah menggambarkan ayat ini, membawa secercah harapan ke tempat yang sering diselimuti kegelapan.
Mari kita dengarkan dari Fatima, seorang wanita setempat yang sedang menghadapi pergumulan pribadi. Dia menceritakan saat dia melihat cahaya itu, seolah-olah surga terbuka. Aku merasakan kehangatan dan cinta yang belum pernah ada sebelumnya. Saat aku melihatnya, aku tahu hidupku akan berubah. Kisah Fatima bergema dengan banyak orang lain yang merasa tertarik pada cahaya dan menemukan diri mereka memeluk iman baru. Pertemuan ilahi ini memicu gelombang pertobatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan dampak dari 6 juta orang yang semuanya tersentuh oleh pengalaman yang sama, memilih untuk memeluk agama Kristen. Ini bukan hanya statistik. Ini adalah bukti kekuatan luar biasa dari campur tangan ilahi. Pergeseran kepercayaan yang begitu luas tidak pernah terdengar di zaman modern dan mengingatkan kita kembali pada kebangkitan spiritual besar di masa lalu. Skala besar dari peristiwa ini menandai babak penting dalam sejarah agama. 6 juta pertobatan ini adalah bukti dampak mendalam yang dapat dimiliki iman dalam hidup kita. Alkitab sering berbicara tentang transformasi seperti itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ciptaan baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada." Ayat ini dengan indah menangkap esensi dari apa yang terjadi di Gaza. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini mengalami perubahan batin yang mendalam, meninggalkan cara lama mereka untuk jalan baru yang dipenuhi dengan harapan dan iman. Untuk benar-benar memahami besarnya peristiwa ini, mari kita pertimbangkan jumlahnya secara historis. Percakapan agama berskala besar biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk terungkap. Namun, di Gaza, transformasi ini terjadi hampir seketika. Perubahan cepat ini hanya dapat dikaitkan dengan kekuatan tak terbantahkan dari kehadiran ilahi yang dirasakan. Ini bukan hanya tentang jumlah konversi, tetapi tentang kecepatan dan intensitas terjadinya peristiwa ini. Hal ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kekuatan langsung dan transformatif dari kehadiran Tuhan. Muhammad, saksi lain, berbagi pengalamannya yang luar biasa dengan kami. Dia selalu menjadi orang yang skeptis ketika datang ke mukjizat agama. Tetapi apa yang dia lihat malam itu di Gaza mengubah dunianya terbalik. "Saya dulu berpikir mukjizat hanyalah dongeng kuno," katanya. Tetapi melihat cahaya itu dan merasakan kedamaian itu tidak dapat disangkal. "Saya tahu saat itu juga bahwa saya menyaksikan sesuatu yang sakral." Seperti banyak orang lain, konversi Muhammad adalah kebangkitan yang sangat pribadi dan spiritual. Peristiwa luar biasa ini di Gaza adalah mercusuar harapan dan pengingat iman yang kuat bagi orang percaya dimanapun. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tempat-tempat yang ditandai oleh konflik dan kesulitan, kehadiran Tuhan tetap dapat membawa perubahan yang transformatif. Cahaya Yesus dapat menerobos, membawa perdamaian dan transformasi. Alkitab meyakinkan kita dalam Matius 5 ayat 14-16. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang dibangun di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga." Peristiwa di Gaza ini adalah contoh nyata dari kitab suci yang menyingkapkan kuasa dan kehadiran Tuhan yang tidak dapat disangkal kepada dunia. Ketika kita merenungkan kesaksian-kesaksian ini dan dampak yang mendalam dari peristiwa ini, kita diingatkan tentang kehadiran Tuhan yang terus-menerus dalam hidup kita. Penampakan ini bukan sekadar mukjizat bagi mereka yang menyaksikannya secara langsung, tetapi sebuah pesan bagi kita semua. Penampakan ini memanggil kita untuk memperdalam iman kita, percaya pada kuasa campur tangan Tuhan, dan mengenali tanda-tanda kehadirannya di dunia kita. Detail yang sangat mencolok adalah reaksi para pemimpin lokal dan tokoh masyarakat yang hadir. Para imam dan pemimpin agama yang telah lama dihormati sebagai pilar komunitas mereka, kewalahan oleh kehadiran Yesus. Beberapa bahkan melaporkan mendengar suara yang berbicara langsung ke hati mereka, mendesak mereka untuk memeluk jalan baru ini. Imam Hasan, seorang pemimpin masyarakat yang telah lebih dari 20 tahun berbagi pengalamannya, mengatakan, "Saya merasakan panggilan yang begitu kuat, seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya. Saya tahu saya harus mengikuti terang dan memimpin umat saya menuju kebenaran baru ini." Bayangkan transformasi dalam komunitas ini. Sebagai pemimpin yang dihormati dan dipercaya, mereka memeluk pesan Injil. Efek riak dari pertobatan mereka sangat besar. Ketika para pemimpin mengubah, pengikut mereka, keluarga, dan seluruh komunitas sering mengikuti. Ini bukan hanya transformasi pribadi,
Ini adalah kebangkitan yang meluas. Alkitab menceritakan tentang transformasi kuat yang serupa, seperti dalam Kisah Para Rasul 9, di mana Saulus, seorang penganiaya orang Kristen yang kejam, mengalami pertemuan ilahi di jalan menuju Damaskus dan menjadi Paulus, salah satu rasul Kristus yang paling berpengaruh. Saat Saulus mendekati Damaskus, cahaya dari surga bersinar di sekelilingnya, dan dia mendengar suara bertanya, "Saulus, mengapa kamu menganiaya saya?" Pertemuan ini mengubah hidup Saulus, dan melalui dia, banyak orang lain juga mengalami perubahan. Peristiwa di Gaza mencerminkan kisah transformasi dan penebusan ini. Berita tentang penampakan ajaib ini menyebar dengan cepat, memicu berbagai reaksi di seluruh dunia. Media di mana-mana melaporkan berita utama acara yang menyoroti sifat ajaib dari apa yang telah terjadi. Platform media sosial ramai dengan posting, tweet, dan video yang berbagi pengalaman luar biasa ini. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat, berbagai agama, dan negara tertarik pada cerita tersebut. Disatukan oleh rasa heran dan ingin tahu, bahkan mereka yang skeptis atau kritis terhadap mukjizat agama mulai mempertimbangkan kembali posisi mereka. Dr. James Thompson, seorang kritikus fenomena agama yang terkenal, menyatakan, "Saya telah menghabiskan karir saya untuk membongkar apa yang disebut mukjizat, tetapi apa yang terjadi di Gaza adalah sesuatu yang tidak dapat saya abaikan." Keaslian kesaksian dan skala kejadian yang sangat besar menuntut pertimbangan serius. Hal ini membawa kita pada pentingnya memahami peristiwa-peristiwa tersebut melalui lensa nubuat Alkitab. Alkitab dipenuhi dengan kisah tentang penampakan ilahi dan kekuatan transformatif yang mereka bawa. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat banyak contoh di mana kehadiran Tuhan membawa perubahan dan pembaruan. Misalnya, dalam Keluaran 3 ayat 2, Musa bertemu Tuhan dalam bentuk semak yang terbakar. Pertemuan ini bukan hanya cerita kuno, tetapi pengingat hidup tentang kemampuan Tuhan untuk campur tangan di dunia kita dengan cara yang mendalam dan tak terduga. Penampakan di Gaza adalah contoh modern dari campur tangan ilahi ini, sebuah bukti bahwa kehadiran Tuhan masih sangat aktif dalam kehidupan kita saat kita berkumpul. Lebih banyak kesaksian muncul, dan kita dapat menyelami makna penting dari peristiwa ini. Benang harapan dan pembaruan terlihat ketika orang-orang yang telah kehilangan iman atau tidak pernah mengetahuinya menemukan diri mereka tertarik pada cahaya, merasakan tujuan dan arah. Transformasi ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga emosional dan psikologis. Banyak yang melaporkan merasakan kedamaian yang baru ditemukan, terangkatnya beban, dan kejernihan pikiran serta hati yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Jangan lupakan dampaknya pada anak-anak dan remaja yang menyaksikan mukjizat ini. Hati muda seringkali lebih terbuka terhadap keajaiban ilahi, dan mereka sangat tersentuh. Guru dan orang tua mengamati perubahan positif dalam perilaku, sikap, dan interaksi mereka dengan orang lain. Sarah, seorang gadis muda yang baru berusia 10 tahun, berbagi, "Saya melihat cahaya dan merasa sangat bahagia. Saya merasa seperti dicintai oleh Yesus, dan sekarang saya ingin belajar lebih banyak tentang Dia." Kepolosan dan kemurnian iman seorang anak adalah pengingat yang kuat tentang kebenaran kasih Tuhan yang sederhana, namun mendalam. Peristiwa ini juga menumbuhkan rasa persatuan di antara berbagai denominasi Kristen di Gaza, di mana berbagai cabang agama Kristen sering beribadah secara terpisah. Penampakan ajaib ini menyatukan orang-orang percaya dari semua latar belakang. Gereja-gereja mengadakan layanan bersama, pertemuan doa, dan pertemuan komunitas, disatukan oleh pengalaman bersama mereka tentang yang ilahi. Kesatuan ini adalah bukti kekuatan kasih Tuhan untuk menjembatani perbedaan dan menyatukan orang-orang. Dalam Efesus 4 ayat 4-6, Alkitab berbicara tentang kesatuan ini. Ada satu tubuh dan satu roh, sama seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan ketika kamu dipanggil. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua dan melalui semua, dan di dalam semua. Peristiwa di Gaza ini adalah contoh hidup dari tulisan suci ini, yang menunjukkan bahwa terlepas dari perbedaan kita semua bersatu dalam tubuh Kristus. Pernahkah Anda menemukan sebuah cerita yang begitu kuat sehingga mengubah seluruh perspektif Anda tentang kehidupan? Itulah yang terjadi dengan gelombang pertobatan yang mengikuti penampakan Yesus yang ajaib di Gaza. Ini bukan hanya momen kekaguman sesaat. Ini adalah kebangkitan spiritual yang mendalam yang menyentuh hati jutaan orang. Ambil contoh Ali, seorang Muslim yang taat. Seluruh hidupnya sangat berkomitmen pada iman dan komunitasnya. Hidupnya berubah secara tak terduga malam itu di Gaza. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Ali menggambarkannya seperti hati saya disentuh oleh Tuhan sendiri. Ia melihat sosok Yesus dan tahu tanpa ragu bahwa ia sedang menyaksikan keajaiban. Pertemuan ini meninggalkan Ali dengan rasa damai yang luar biasa dan arah baru dalam hidupnya. Ia memeluk agama Kristen, menemukan di dalamnya rasa tujuan dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kisah Fatima juga sama-sama mengharukan. Seorang ibu 3 anak, ia telah bergulat dengan perjuangan pribadi yang sangat besar. Keluarganya dalam kekacauan, dan ia merasa tersesat serta putus asa. Namun, ketika ia melihat cahaya dan sosok Yesus, ia merasakan harapan langsung, seolah-olah semua bebannya terangkat. Ia merasakan cinta dan kehangatan yang belum pernah ia ketahui. Ia tahu bahwa Yesus memanggilnya untuk mengikutinya. Pertobatan Fatima tidak hanya membawa kedamaian rohaninya, tetapi juga mengubah keluarganya. Anak-anaknya memeluk agama Kristen, dan bersama-sama mereka menemukan jalan baru yang dipenuhi dengan cinta dan harapan. Kisah-kisah ini bukan insiden yang terisolasi di Gaza. Ribuan orang mengalami momen wahyu ilahi yang serupa. Setiap kisah unik, tetapi mereka semua berbagi benang merah, kekuatan luar biasa dari kehadiran Tuhan dan perubahan mendalam yang dibawanya. Dampak emosional pada orang-orang ini tidak dapat disangkal. Banyak yang menggambarkan perasaan terlahir kembali, melepaskan kehidupan lama mereka dan merangkul keberadaan baru yang diperkaya secara spiritual. Transformasi ini selaras dengan pesan Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itu, jika seseorang ada di dalam Kristus, ciptaan baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ambil Hasan, seorang pemimpin lokal yang selalu skeptis terhadap mukjizat keagamaan. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk melayani komunitasnya, sering mempertanyakan keberadaan intervensi ilahi seperti itu. Tetapi ketika ia menyaksikan penampakan Yesus, skeptisisme Hasan sirna. Saya merasakan kehangatan dan kedamaian yang belum pernah saya alami, baginya. Pada saat itu, saya tahu saya menyaksikan sesuatu yang suci. Hati saya terbuka, dan saya merasa terpanggil untuk merangkul jalan baru ini. Pertobatan Hasan menyebar melalui komunitasnya, menginspirasi banyak orang lain untuk mengeksplorasi kekristenan. Pentingnya kekristenan dalam percakapan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Bagi banyak orang, memeluk kekristenan berarti menemukan hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu menawarkan rasa keselamatan, harapan, dan awal yang baru. Ajaran Yesus, yang berpusat pada cinta, kasih sayang, dan pengampunan, beresonansi dengan para mualaf, memberi mereka kerangka kerja untuk membangun kembali kehidupan dan komunitas mereka. Ini ditangkap dengan indah dalam Matius 11 ayat 28-30, di mana Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, semua yang lelah dan terbebani, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ambillah kuk atasmu dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena kuku enak dan bebanku pun ringan." Gelombang pertobatan menyusul penampakan di Gaza sungguh luar biasa, tidak hanya dalam kisah pribadi, tetapi juga dalam skalanya yang sangat besar. Secara historis, pertobatan agama dalam skala besar telah memakan waktu bertahun-tahun, terkadang puluhan tahun, untuk terungkap. Namun, di Gaza, transformasi ini terjadi hampir dalam semalam. Menurut catatan lokal, dalam beberapa minggu setelah peristiwa ajaib, lebih dari 6 juta orang telah bertobat menjadi Kristen. Jumlah ini mencengangkan dan berbicara tentang dampak mendalam dari perjumpaan ilahi. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, mari kita bandingkan dengan beberapa peristiwa pertobatan historis. Salah satu pertobatan paling signifikan dalam sejarah adalah pertobatan Kekaisaran Romawi ke Kristen di bawah Kaisar Konstantinus pada awal abad keempat. Peristiwa ini menandai perubahan penting dalam sejarah agama, tetapi berlangsung selama beberapa dekade. Sama halnya dengan kebangkitan besar di Amerika, periode kebangkitan agama selama abad ke-18 dan ke-19 berlangsung bertahun-tahun dan secara bertahap membangun momentum. Sebaliknya, pertobatan di Gaza terjadi hampir seketika, didorong oleh pengalaman langsung dan pribadi dengan yang ilahi. Transformasi cepat ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern dan menyoroti sifat luar biasa dari peristiwa ini. Fakta bahwa 6 juta orang merasa harus memeluk agama Kristen dengan begitu cepat adalah bukti dari kekuatan yang tidak dapat disangkal dari penampakan ajaib. Dampak emosional dan spiritual dari peristiwa ini pada individu yang bertobat sangat mendalam. Banyak yang menggambarkan perasaan damai yang luar biasa, cinta, dan hubungan dengan Tuhan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya.
Ini sejalan dengan kekuatan iman yang transformatif yang dibicarakan Alkitab dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah mengikuti pola dunia ini, tetapi ubahlah dirimu oleh pembaruan budimu. Maka kamu akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Tuhan, yang merupakan kehendaknya yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna. Orang-orang yang bertobat di Gaza mengalami pembaruan pikiran dan jiwa yang luar biasa, yang mengarah pada transformasi mendalam dalam hidup mereka. Penyebaran agama Kristen sering ditandai oleh peristiwa-peristiwa penting yang memicu pertobatan massal. Ambil contoh pertobatan Ethiopia pada abad keempat, sebagian besar berkat upaya misionaris Frumentius. Peristiwa ini meletakkan dasar bagi negara Kristen yang bertahan hingga hari ini. Sama halnya, kemunculan Yesus di Gaza dapat dilihat sebagai katalis modern yang menyalakan kebangkitan spiritual yang mendalam dan meluas. Analisis statistik dari peristiwa ini sama menariknya. Secara historis, pergeseran agama skala besar biasanya terungkap secara bertahap, dipengaruhi oleh campuran faktor sosial, politik, dan budaya. Namun, pertobatan di Gaza mematahkan pola ini. Perubahan terjadi dalam periode yang sangat singkat dan didorong terutama oleh perjumpaan langsung dengan Tuhan. Anomali ini menggarisbawahi sifat luar biasa dari peristiwa tersebut dan dampaknya yang mendalam pada orang-orang. Pertimbangkan jumlahnya. Dalam beberapa minggu setelah penampakan ajaib, lebih dari 6 juta orang telah memeluk agama Kristen. Perubahan yang cepat dan besar ini tak tertandingi dalam sejarah baru-baru ini. Sebagai perbandingan, kebangkitan besar pertama di koloni Amerika, yang secara signifikan memengaruhi praktik keagamaan, berlangsung beberapa tahun dan menghasilkan ribuan pertobatan. Kontras yang mencolok ini menyoroti sifat unik dan kuat dari peristiwa di Gaza. Pentingnya agama Kristen dalam konteks ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Bagi banyak orang yang bertobat, memeluk agama Kristen berarti menemukan hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan dan rasa tujuan serta harapan yang melampaui pengalaman mereka sebelumnya. Ajaran Yesus yang menekankan cinta kasih, belas kasihan, dan pengampunan beresonansi dengan para petobat, menawarkan mereka jalan menuju penyembuhan dan pembaruan. Kekuatan transformatif ini diungkapkan dengan indah dalam Efesus 4 ayat 22-24. Kamu telah diajar sehubungan dengan cara hidupmu yang dahulu, untuk menanggalkan manusia lamamu yang rusak oleh keinginannya yang menyesatkan, untuk dibuat baru dalam pikiran dan sikapmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan untuk menjadi seperti Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Jadi, apa artinya ini bagi kita? Bagaimana kita, sebagai orang percaya, harus menanggapi peristiwa ajaib seperti itu? Pernahkah Anda bermimpi menyaksikan mujizat ilahi? Mari kita lihat lebih dekat apa yang terjadi di Gaza, di mana banyak orang melihat sosok yang sangat mirip dengan Yesus Kristus. Ini bukan penampakan biasa. Itu adalah peristiwa yang bermandikan cahaya terang, yang menciptakan suasana yang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Perjalanan pribadi mereka yang bertobat adalah bukti dampak emosional dan spiritual yang mendalam. Gereja-gereja telah mengalami lonjakan kehadiran, dengan banyak orang percaya baru yang ingin belajar lebih banyak tentang iman mereka dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Masuknya anggota baru ini telah merevitalisasi gereja-gereja, membawa energi dan antusiasme yang diperbarui. Pendeta dan pemimpin gereja telah bekerja tanpa lelah untuk mendukung dan memelihara para murtad baru dengan memberikan bimbingan, pendidikan, dan dukungan komunitas. Upaya kolektif ini mencerminkan gereja Kristen awal yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka mengabdikan diri mereka pada pengajaran para rasul, pada persekutuan, pemecahan roti, dan doa. Saat kita merenungkan kisah-kisah ini dan dampak yang lebih luas dari para murtad, terlihat jelas bahwa penampakan ajaib Yesus di Gaza telah memicu kebangkitan spiritual yang mendalam. Transformasi pribadi, rasa kebersamaan kolektif, dan skala besar dari para murtad semuanya menunjukkan campur tangan ilahi yang kuat dan tidak dapat disangkal. Peristiwa ini berfungsi sebagai pengingat akan kebenaran abadi Alkitab dan kekuatan iman yang transformatif. Dari para murtad hingga kebangkitan spiritual, kita melihat bagaimana cinta kasih, pengampunan, dan komunitas dapat membawa harapan baru. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap Anda merasa bahwa video ini informatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.